Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keberuntungan Chen Yinger masih cukup baik, lawannya adalah penyihir elemen air, veteran dari pasukan pemburu iblis, dan yang kekuatannya mendekati peringkat ke-8 dari langkah kelima. Wasit melirik Chen Yinger, dengan nada serius, "Saya akan menekankan bahwa perilaku yang terlalu kejam dilarang. Biarkan pertandingan dimulai." Kata-kata yang dia ucapkan ini sepenuhnya ditujukan kepada penyihir elemen air itu, memperjelas bagaimana dia tidak terlalu memikirkan Chen Yinger. Pertempuran yang menghadapi penyihir melawan pemanggil melibatkan jarak 50 meter yang memisahkan mereka dari awal. Melihat wanita muda seperti itu, penyihir elemen air itu segera berseri-seri sambil tersenyum. Apalagi dia, bahkan rekan-rekan di tim Long Hao Shen tidak optimis untuk Chen Yinger. Di ruang tunggu, wajah Yang Wenzhao tampak saat ini sangat tidak sedap, penuh khawatir, saat dia bergumam, apa yang sedang dilakukan Long Hao Shen. Bagaimana dia bisa membiarkan Yinger berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu? Dia hanya akan terluka. Namun setelah dimulainya pertandingan, orang-orang yang memandang rendah Chen Yinger ini dengan cepat terkejut. Sebagai pemburu iblis, meskipun penyihir elemen air itu memandang agak rendah Chen Yinger, dia tidak akan ceroboh setelah dimulainya pertandingan. Bagi seorang pemburu iblis, ceroboh adalah sama dengan untuk kematian, jadi dia dengan hati-hati melantunkan mantra perisai elemen air dari awal, sebelum melihat babi yang dipeluk di lengan Chen Yinger melompat, sebelum berlari ke arahnya. Babi kecil itu binatang ajaib. Semua terheran itu tidak dapat berubah, penyihir elemen air itu menganggap dirinya telah melihat banyak hal, tetapi bahkan tidak ingat pernah mendengar atau melihat binatang ajaib semacam itu. Perisai elemen air telah selesai dengan cepat, pancaran biru yang berkilauan menyelimuti penyihir elemen air ini. Mengarahkan tongkatnya ke depan, dia mengirimkan panah es yang menembaki McDull. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa pada tingkat pasukan pemburu iblis kelas jenderal, sangat sedikit yang sekaya dan senyaman kelompok Long Hao Shen. Dengan demikian penyihir elemen air itu memiliki di tangannya sebuah tongkat yang masih berada di tingkat spiritual. Pada saat meluncurkan panah es, penyihir ini dengan sengaja melirik Chen Yinger, menemukan bahwa gadis muda ini bahkan tidak melantunkan mantra apapun. Ini menjadi pertama kalinya dia menghadapi pertempuran seperti itu, dia memang merasa bingung. Saat panah es hendak mencapai McDull dari depannya, dia menginjak-injak kakinya ke tanah, tiba-tiba melakukan gerakan ke samping dan berguling-guling di tanah dengan tubuh montoknya, sebelum melemparkan dirinya ke arah penyihir ini. Waktu yang dipilih McDull untuk melompat sangat bagus, karena ini tepat ketika panah es tiba di depannya. Dengan cara ini, bahkan jika penyihir elemen es ingin mengontrol panah es untuk mengarahkannya kembali padanya, dia tidak akan bisa. Menabrak tanah, itu hancur berkeping-keping segera. Wah! Penyihir elemen air menunjuk tongkat di tangannya lagi, segera meluncurkan mantra hujan es dari langkah keempat. Ini adalah kemampuan tambahan pada tongkatnya, yang dapat digunakan 2 kali sehari. Hujan es tidak membuat tetesan es jatuh, tetapi kerucut es. Area kerucut es yang luas mengelilingi sosok kecil McDull. Saat itu, 30 meter masih memisahkan McDull dari penyihir elemen air itu. Sebuah adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir terjadi. McDull pada saat itu menunjukkan kemampuan menghindar yang benar-benar tangguh, meringkuk tubuhnya dan menyebabkan kecepatannya bervariasi, menghindari serangan di ruang kecil di antara kerucut es. Pada saat-saat paling berbahaya, beberapa kerucut es bahkan menyapu punggungnya. Penyihir memiliki dasar pemikiran mereka sendiri, dan bagi mereka, sihir jarak jauh dengan area efek tidak mungkin untuk dihindari. Namun, McDull memberi pada saat itu pelajaran untuk semua penyihir. Siapa bilang mantra dengan efek area tidak dapat dihindari? McDull hanya setinggi sepertiga meter, karena tidak tumbuh dalam ukuran sejak awal, dan bahkan jika itu bahkan lebih terkonsentrasi, kerucut es masih akan menunjukkan beberapa ruang kecil di antara mereka, atau itu hanya akan menjadi bongkahan es yang sangat besar. Pada saat yang sama dia menghindari serangan dengan gesit,
dia secara mengejutkan bahkan maju. Kerucut es agak mengganggu garis penglihatan penyihir elemen air itu, tetapi ketika dia bisa melihat dengan jelas binatang ajaib kecil itu dengan pantang menyerah menghindari serangannya, McDool sudah hampir hanya pada jarak 10 meter darinya. Rasa tidak nyaman akhirnya muncul di penyihir elemen es itu, sejak babi ini terlihat begitu terikat untuk menutup jarak ke arahku, dia pasti memiliki tujuan lain, meskipun dia tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari McDool. Sebagai pemburu iblis, dia dapat bereaksi secara instan kapan saja terjadi krisis. Kali ini datang tembok es, menutupi diameter 3 meter dan didirikan tepat di depan McDool, menghalangi jalannya. Melihat lawan akan bentrok melawan tembok es, penyihir elemen es menunjukkan pemahaman dan kendalinya atas sihir es. Berturut-turut, dia langsung melemparkan 3 dinding es lagi, menyegel 3 arah lainnya dan membuat penjara es yang kokoh, memenjarakan McDool yang masih sedikit lebih dari 10 meter jauhnya. Tepat ketika penyihir es akhirnya mengendurkan napasnya, ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya. Selanjutnya, suara ledakan yang intens bisa terdengar dari dinding es. Sosok besar dengan berani keluar, dan 2 senjata yang mirip dengan kerucut berduri diarahkan ke dadanya. Meluncurkan melawan cincin es, penyihir elemen air panik, langsung melepaskan mantra yang terakhir. Namun sayangnya, apa yang dia hadapi tidak mungkin terhalang oleh cincin es yang melawan belaka. Cincin es dan perisai unsur hancur berkeping-keping berturut-turut, dan mencapai ketinggian 3 meter, iblis bengis haus darah sudah tiba di depannya. Apa itu iblis bengis haus darah? Mereka adalah iblis terkuat di antara iblis bengis, dan perbedaan mereka jika dibandingkan dengan iblis bengis biasa, adalah bahwa mereka mencapai langkah ke-6 kultivasi. Mereka adalah tipe iblis yang langka, hanya menggunakan serangan fisik untuk bertarung. Kata-kata yang digunakan Lin Xin untuk menggambarkan si Masian akan relatif lebih cocok untuk menggambarkan iblis bengis haus darah, kepala mereka benar-benar dipenuhi dengan otot. Namun, tidak peduli seberapa berbeda kelemahan iblis bengis haus darah, yaitu bahwa mereka tidak mampu melakukan serangan jarak jauh atau serangan sihir, mereka berada pada akhirnya dari langkah ke-6. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki beberapa kelebihan? Bangunan tirani mereka menebus fakta bahwa mereka tidak memiliki kendali atas elemen, dan serangan fisik mereka yang kuat akan menyapu segala sesuatu di depan mereka. Bahkan di antara iblis lain dari langkah ke-6, tidak ada yang mau bertarung langsung melawan orang gila seperti iblis bengis haus darah. Begitu mulai menyerang, iblis bengis haus darah tidak akan berhenti sampai mati, dan itu akan melakukannya melawan manusia serta iblis. Bagi seorang penyihir manusia yang menyerang iblis bengis haus darah, melihat wajahnya yang jahat semakin dekat dan kedua lengannya yang berduri menunjuk ke lehernya dengan raungan kejam, tidak kencing sendiri atau buang air besar secara tidak sadar sudah luar biasa. Penyihir elemen air itu sangat ketakutan, jatuh ke tanah, benar-benar kosong. Chen Yinger mengerutkan bibirnya dari jauh, sayang sekali. Jika saya tahu, saya tidak akan menggunakan kristal ajaib dari langkah ke-6. Sayang sekali. Tapi sebelum kata-katanya diucapkan, suaranya langsung menjadi tergesa-gesa dan tajam, jangan campur tangan, wasit, itu bukan iblis. Iblis bengis haus darah muncul di markas besar kuil penyembuh, situasi seperti apa itu? Munculnya iblis bengis haus darah itu terlalu mendadak, sedemikian rupa sehingga bahkan wasit yang berada di langkah ke-8 tidak berpikir sebelum tiba di depan iblis bengis haus darah dalam sekejap, meninjunya. Reaksi dari iblis bengis juga tidak lambat, menginjak tanah dan segera menurunkan dirinya ke bawah. Dan pada saat yang sama jari-jari kaki ksatria bersentuhan dengan tanah, tubuh besar ini dikirim terbang, tetapi dalam proses terbang ini, para pemburu iblis yang mengamati pertempuran semua melihat dengan jelas tubuhnya menyusut tiba-tiba, dan pada saat itu jatuh ke tanah, ia telah kembali ke bentuk sebelumnya dari seekor babi kecil, ke arah di mana Chen Yinger berada. Itu adalah ksatria suci dari langkah ke-8. Terhadap itu, bahkan dalam keadaan iblis bengis yang haus darah, McDool kecil yang montok bukanlah tandingannya. Awalnya, dia tidak puas dengan hari-hari pelatihan yang keras di Menara Kematian, dilecehkan setiap hari dengan sangat menyakitkan, tetapi sekarang,
dia hanya merasakan rasa terima kasih yang mendalam atas peningkatan keterampilan pertempurannya karena telah dipukuli begitu banyak oleh kerangka merah tirani. Tentu saja, hanya setelah benar-benar terluka setiap hari babi ini belajar melalui pengalaman dan bahaya. Wasit saat itu sangat kaget. Bahkan dengan kultivasinya pada langkah ke-8, ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Buru-buru, dia berjalan menuju Chen Yinger, berencana untuk bertanya tentang itu. Tanpa membiarkan wasit waktu untuk membuka mulutnya, Chen Yinger sudah seperti cabai kecil, apa yang baru saja Anda lakukan? Tanpa pengamatan apapun, Anda hanya campur tangan seperti itu. Bagaimana Anda akan memberi kompensasi jika Anda telah melukai McDool saya? Tahukah Anda betapa pentingnya dia bagiku? Dia adalah makhluk panggilan kontrakku. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan apapun, saya akan mengerti, tetapi apakah Anda tidak pernah melihat binatang ajaib yang dapat berubah sebelumnya? Bisakah Anda tidak menjadi bodoh? Setelah kehilangan emosi dirinya dalam sumpah serapah, Chen Yinger dengan marah, langsung kembali ke ruang tunggu. Suaranya sangat keras, setiap pemburu iblis di ruang tunggu mendengarnya dengan jelas, tawa segera meledak. Gadis ini benar-benar sesuatu, baginya bahkan berani memarahi pada ksatria suci dari langkah ke-8, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Wasit dengan murung mengeluarkan pikiran, siapa yang memintanya untuk berubah menjadi iblis? Dan saya benar-benar belum pernah melihat binatang ajaib yang bisa berubah. Han Qian berteriak sambil menutupi wajahnya, mencoba menahan keinginan untuk tertawa dengan susah payah. Oke, biarkan turnamen berlanjut. Pemenang pertempuran ini adalah kontestan ke-36, Chen Yinger. Siapa Chen Yinger? Dia adalah cucu dari nenek San Sui. Dan temperamen San Sui bahkan membuat Ying Sui Feng dan dirinya sendiri ketakutan. Menjadi cucu perempuan yang dia ajar secara pribadi, akan aneh jika dia memiliki temperamen yang baik. Setelah duduk lagi, Han Qian melirik ke arah Long Haoshen tanpa memukul kelopak mata, berpikir dalam hati, melihat seperti teman-teman di sisi anak ini, Haoshen juga menjadi lebih kuat. Yang Wenzhao, benar-benar pikirannya kosong, bagaimana bisa Yinger menjadi begitu kuat? Dan apakah itu binatang kontraknya? Jadi sekarang, dia bukan pemanggil yang tidak bisa dikamulkan seperti di masa lalu lagi. Untuk sesaat, pikirannya berada dalam kekacauan total. Kompetisi berlanjut, dan meskipun pertempuran sebelumnya benar-benar luar biasa, kompetisi ini membuat semua orang memprioritaskan keuntungan pribadi mereka, bertarung dengan kekuatan penuh mereka, dengan satu pikiran. Dengan demikian setiap orang dengan pikiran tunggal mengabdikan diri pada tujuannya sendiri, tidak terlalu memperhatikan orang lain. Selanjutnya, meskipun kemampuan babi kecil McDool untuk berubah menjadi iblis bengis haus darah itu luar biasa, kekurangan iblis bengis haus darah cukup jelas. Iblis jenis ini yang juga tidak dilengkapi, cukup mudah untuk menghadapi persiapan yang cukup. Anggota kedua dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 yang muncul di atas panggung adalah Lin Xin. Entah bagaimana, ternyata keduanya di tim dengan kekuatan bertarung terlemah adalah yang pertama naik ke atas panggung. Mengangkat tongkat awan apinya, Lin Xin melemparkan rambutnya sendiri dengan elegan, menunjukkan senyuman kepada Li Xin di dekatnya sebelum menuju ke lapangan dengan langkah besar. Li Xin secara alami datang ke kompetisi yang begitu penting, tetapi tentu saja, dia tidak memberi dirinya banyak tekanan. Bagaimanapun, dia baru saja menembus langkah kelima, dan meskipun dia berhasil meningkatkan energi spiritualnya di atas 3000 dengan mengandalkan pil Roh Kudus, jelas tidak realistis baginya untuk mengharapkan dirinya menang dalam kompetisi seperti itu. Melihat Lin Xin naik ke atas panggung melawan semua harapan, Li Xin tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut, dan ekspresi kecemasan muncul di wajahnya yang menawan. Dengan cepat datang ke sisi pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21, dia duduk di dekat Long Haoshen. Adik kecil, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi juga? Bukankah dia bahkan tidak mampu menyerang? Li Xin bertanya diam-diam. Long Haoshen terkekeh padanya, menjawab, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Kak. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia juga tidak akan kalah dalam pertandingannya.
Lihat saja dia. Kemajuan Lin Xin baru-baru ini tidak kecil. Dia berkata bahwa dia harus berkultivasi lebih keras jika dia ingin pantas bersamamu. Jadi bahkan kamu mulai mengolok-olok kakak perempuanmu. Bagaimana dengan pantas mendapatkannya atau tidak? Lin Xin tersipu, tetapi masih tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Xin di atas panggung. Lin Xin memiliki potensi yang sangat bagus sebagai karakter yang tidak menyerah. Di depan Lin Xin, dia tampak sangat jujur, dan bahkan pekerja keras untuk mencapai tujuannya. Sering menawarkan hadiah kecil kepada Lin Xin, dia membuatnya mengundurkan diri dengan kegigihannya, dan secara bertahap mendapatkan tempat tertentu di hatinya. Pada awalnya, Lin Xin terutama bersimpati karena masa lalu Lin Xin yang menyedihkan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa Lin Xin sebenarnya cukup baik. Meskipun orang ini agak narsis, penampilannya masih bagus. Dan selanjutnya, bakatnya di bidang alkimia memang cukup baginya untuk disebut jenius. Tetapi yang lebih penting, orang ini mudah dibully. Pada saat ini, Lin Xin sudah berada di tengah lapangan, dan lawannya adalah seorang pejuang, tetapi itu adalah yang tampak agak kurus. Mengenakan baju besi kulit sederhana, dia memiliki kapak perang kecil di masing-masing tangan. Jelas, prajurit ini berspesialisasi dalam kecepatan. Penyihir melawan pejuang akan dimulai dengan jarak 30 meter yang memisahkan kedua belah pihak. Dengan panggilan dari wasit, pertandingan dimulai, dan langsung dari kelelawar, prajurit itu melancarkan serangan ke arah Lin Xin. Keberuntungan Lin Xin jelas tidak sebaik Chen Yinger, lawannya menjadi otentik dari langkah ke-6. Sepasang sayap spiritual hijau berukuran sederhana dilepaskan di punggungnya. Mereka tidak digunakan untuk terbang, tetapi mendorongnya ke depan seperti seberkas cahaya hijau yang bergegas menuju Lin Xin. Lampu merah pekat keluar seketika dari tubuh Lin Xin, dan tanpa mantra darinya, kristal awan apinya langsung dimasukkan ke tanah, dan lampu merah dilepaskan dari tongkatnya dan dirinya sendiri. Dari situ, fluktuasi energi spiritual yang intens dan kaya yang keluar memberikan perasaan menindas. Tapi tidak ada yang bisa memprediksi mantra seperti apa yang akan digunakan orang ini. Prajurit itu berspesialisasi dalam elemen angin, dan mendapat dorongan dari sepasang sayap elemen angin, jadi orang bisa membayangkan tingkat kecepatannya yang dicapai. Mengandalkan kultivasinya pada langkah ke-6, dia bahkan tidak terlihat oleh mata Lin Xin, dan dengan kecepatan ekstrim ini, hanya bergegas dengan penuh semangat menuju Lin Xin. Kecepatan dan kekuatan berhubungan langsung, sehingga prajurit itu sudah siap untuk menanggapi mantra Lin Xin. Kapaknya memiliki efek ajaib, dan dipenuhi dengan jumlah energi spiritual yang cukup bagus. Pada saat itu, sudah menjadi berwarna hijau karena konsentrasinya energi spiritual di dalam, dan pikirannya saat ini adalah, tempat mana dia harus menyerang Lin Xin, lagi pula ini bukan pertarungan sampai mati, dan dia tidak bisa melumpuhkan lawan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Lin Xin tidak melakukan apa-apa saat lawannya menyerangnya, hanya menatap tanpa daya ke lawannya. Tentu saja, kecepatan prajurit elemen angin itu sangat cepat, dan hanya butuh beberapa kedipan mata baginya untuk tiba di depan Lin Xin, melambaikan sepasang kapak perangnya. Senyum kemenangan sudah tergambar di wajah prajurit elemen angin itu. Bagi seorang penyihir yang menghadapi seorang pejuang, ketika lawan berada dalam jarak dekat, pertandingan itu ditakdirkan untuk menjadi kekalahan. Namun, lawannya tidak ceroboh, masih menyimpan energi spiritual sebagai persiapan untuk kemungkinan serangan balik Lin Xin. Tepat ketika kedua belah pihak hanya berjarak 2 meter dari satu sama lain, Lin Xin akhirnya menunjukkan beberapa reaksi, mengeluarkan cahaya merah tua yang intens menyebar di sekelilingnya. Itu adalah cincin api, teknik level rendah tanpa kekuatan serangan, efek utamanya adalah mendorong kembali lawan, untuk menghindari serangan lawan. Ini juga salah satu teknik pertahanan diri yang digunakan oleh penyihir api. Melihat lawan akhirnya meluncurkan cincin api yang melawan belaka setelah sekian lama, prajurit angin itu akhirnya tidak bisa menahan senyum, mencoba menghentikanku dengan mengandalkan cincin api belaka. Dengan berani menggerakkan kapak pertempuran di tangan kirinya ke depan, dia berencana menggunakan efek pemecah sihir dari kapak perangnya,
menerobos cincin api yang melawan ini terbuka akan sangat mudah. Tapi apakah itu benar-benar akan berakhir dengan secepat ini? Benar-benar